Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sarismawati. Saya dari Prodi PG PAUD Universitas Terbuka Negeri Malang. Di sini, saya akan memberi penjelasan sedikit mengenai 3 pilar fondasi dalam filsafat ilmu. Penjelasan yang pertama mengenai ontologi. Apa sih yang ada dan layak untuk diteliti? Nah, tapi di sini itu bersifatnya realita, teman-teman. Tiap ilmu itu punya objek formal atau sudut pandangnya masing-masing. Contohnya manusia. Manusia itu dilihat sebagai makhluk yang sangat menghitung antara untung dan rugi. Tapi dalam psikologinya, dia itu adalah makhluk yang mempunyai emosi. Analisisnya jadi begini, karena fisika ontologinya yang bisa diukur itu yang ada, maka hantu nggak masuk objek kajian fisika, tapi sosiologi bisa meneliti kepercayaan pada hantu, karena itu realitas sosial. Jadi ontologi ini nentuin batas wilayah mainnya sebuah ilmu. Penjelasan yang kedua mengenai epistemologi atau cara memperoleh ilmu. Kalau kita udah tahu apa yang mau dikaji, sekarang bagaimana caranya biar kita dapat ilmu yang baik dan benar. Ini ngomongin sumber dan metode. Ada yang lewat akal, ada yang lewat pengalaman, bahkan ada yang sudah lewat eksperimen. Jadi di sains kita mengenalnya itu dengan karya ilmiah. Jadi kita mengamati, membuat hipotesis, menguji, terus kita baru menyimpulkan. Kebenarannya diuji oleh apa, teman-teman? Bisa dicocokin sama fakta atau dilihat nyambung enggaknya sama teori lain. Analisisnya, metode itu nurut sama objeknya. Kalau ontologi kita bilang realitas itu angka, ya epistemologi itu data statistik. Kalau ontologinya bilang realitas itu makna, ya padanya ngomongin cara mendalam, jadi nggak bisa kebalik. Memasuki slide terakhir dari aksiologi atau nilai dan tujuan ilmu. Nah, ini aksiologi itu biasanya sering kelupaan nih di teman-teman. Kenapa? Karena aksiologi ini ngatur 2 hal, nilai guna dan nilai etika. Contoh paling gampang deh, kita ambil bom atom. Secara epistemologi itu benar banget, teman-teman. Faktanya memang begitu, rumusnya jalan. Tapi secara aksiologi kita nanya etis enggak ya? Tujuannya buat apa? Jadi aksiologi ini fungsinya jadi rem dan kompas buat ilmu. Biar ilmu itu nggak cuma pinter, tapi juga benar dan baik. Keterkaitan dari 3 pilar ini nggak bisa berjalan masing-masing, teman-teman. Mereka ini satu paket. Ada ontologi yang nentuin apa yang diteliti, ini ngaruh banget ke epistemologi gimana cara nelitinya. Terus hasilnya harus diuji. Aksiologi untuk apa yang boleh nggaknya dipakai. Nah, berikut akan saya jelaskan mengenai contoh sederhana dalam lingkungan pendidikan anak usia dini. Pertama, contohnya kita mengambil topik bermain untuk anak usia dini. Poin ontologinya, hakikat bermain itu sebenarnya apa sih? Bermain itu ya kebutuhan anak-anak, cara mereka belajar. Hakikatnya ya kegiatan yang menyenangkan, tidak membosankan, bersifat spontan tanpa beban, sehingga anak dapat mengeksplorasi kemampuannya. Nah, pada poin yang kedua ada epistemologi. Jadi, gimana caranya kita tahu atau mengelola cara bermain? Caranya gimana, teman-teman? Caranya ya lewat observasi, riset, melakukan teori-teori. Nah, dari situ nanti akan lahir sebuah metode bermain sambil belajar. Nah, di sini gurunya itu nggak hanya ngajar, jadi juga mempersiapkan lingkungan main. Nah, pada poin yang ketiga itu menjelaskan apa sih manfaat dari bermain itu, nilai dan tujuannya sebenarnya untuk apa. Nah, ini untuk tumbuh kembang kognitif, sosial, motorik, dan emosi. Bila anak bahagia, maka dia akan merasa siap untuk bersekolah, tidak akan merasa malas. Ilmu tentang bermain jadi berguna sekali untuk guru dan orang tua. Kesimpulan yang bisa diambil apa nih? Jadi, ontologi itu nentuin epistemologi yang akan menghasilkan aksiologi. Pada contoh pendidikan anak usia dini di atas, kita harus tahu dulu apa itu makna bermain, baru bisa kita nentuin gimana cara kelola main yang baik dan benar. Supaya apa? Supaya kita bisa bermanfaat, mainan itu bisa bermanfaat untuk tumbuh kembang
berkembang anak usia dini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga sedikit banyaknya bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.